Seraja, hari ini Dewan Harian akan dolan ke dalamnya Romawir. Rumahnya di mana Romawir? Seyegan itu di mana? Selokan Petaram. Wow. Salah tol baru nanti. Siap. Mari kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana dalamnya Romawir. Ya, kita tunjukkan setelah ini. Jalan kita hari ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yang gagal sih. Halo Umat Kristus Seraja, sekarang ini sudah sampai di Desa Bantulan. Ya, Desa Bantulan. Tadi lewat desa namanya Bokongan. Nah, menuju rumahnya Romawir sekarang. Mari kita lihat. Oh ya, ibu-ibu mau turun dari jembatan. Nah, itu Bapak Ibu, kayak tenda ini nanti. Nah, itu katanya mau akan jadi jalan tol. Kayak Rumah yang lama yang kena tol. Oh, Nah itu. Halo Pak Yus. Mantap. Iya udah. Oh, Bapak Ibu foto. oh jadi ya ini. Sampai ke sana kontainer itu rumah Romawir. Sudah roboh. Tidur. ini kok Romo. Ya. Oh, Rumah yang kena tol itu yang itu rumah sih. oh. Yang kecil gitu. Dulu lupa. Jadi ini dulu rumah Romawir, cuman dirobohkan pembebasan lahan karena akan jadi jalan tol. Jadi sekarang kita akan ke rumah Romawir yang baru. Mari kita lihat. Mari Pak. Mari Pak. Mari Bu. Video mau. Video. Biasanya simbil. Aksi buat banget tapi simbil. Putri atau lemet. Isinya dari ketela, isinya gula Jawa di dalamnya. Manis. Kalau ini namanya pohong. Yang namanya
Hei, terus Mary. Bukan ibu-ibu. Wow. Ora melu mangan to. Letane rasa kalem. Iki rodile iki. Iki ono. Seperti apa? Oh, Ibu nyuwun dipun critakaken kados pundi wonten Rama Wir nalika alit, Ibu. Nalika alit niku nek Rama Wir kreatif, napa-napa saged kados nika jeruk gulung didamel ginggingan, napa nika saged. Nggih mangke damel plinteng, damel bedil namung carang nika saged. Nek Rama Wir niku kreatif napa-napa. Nggih. Hobine niku nggih mainan-mainan niku. Oh, nggih. Nek sekolahe nggih sok juara, mboten nate nunggak, anak kula niku 3 sedaya lumayan le sekolah. Nggih. Nggih riyen ngate nakal napa mboten? Nakal. Oh, nggih. Nek nakal kalih rencang-rencang nek kalih tiyang sepuh mboten. Oh, nggih. Iki pamine rencang-rencang niku sami dolanan ya sok brusri. Nggih. Terus pundi penggalipun Ibu menika Rama sampun dados Rama ingkang senior terus sampun. Nggih wonten pesen-pesen kangge generasi muda, kangge umat ingkang dipun ladosi Rama Wir Ibu. Nggih. Nek saking kula nggih matur nuwun sanget kalih Gusti. Sampun mangke Rama dados Rama. Mangke kula Bekasi pokok Wasul ngati-ati. Ora usah blanjang-blanjang. Bapake nggih riyen. Kula niku nek antar sik menjang niku nggih iso anu ta Rama. Wingi niku nek pokoke kowe kudu sik ngati-ati. Oh, tenan digugu omonge mbokne kowe nek ra sik ndongake mbokne biar bapakmu nyok main. Alah, tenan. Bapakne sok main niku dadi tentangan tenan niku riyen. Nek kowe main ketu nek kowe ra gemlaran aku ra sida dadi Rama. Kula sik demi mawon duwe bapakne duwe Rama. Tasih kater niku. Tentu nggih. SMP SMA kelas kalih le pamit kula mbak aku gak ada di Rama. Rama kepiye mbok ora ndek bayar ora apa-apa ndek kepiye nek nang mertoyudan ki nganggo dhuwit kula. Ya muga-muga ora apa-apa. Nek mrene sik tenirian. Oh nggih. Dados tantanganipun nalika wonten mlebet seminari Ibu ngendika bilih babagan biaya ra direkaos. Nanging Rama mantep lajeng biayanipun kados pundi, Bu? Nggih, bapake nggih pripun malih nggih. Rewange damel banan. Nggih. Nggih ngadep mendo mangke nek pun abdi disade ngoten nggih. Nggih, nggih. Dados nganu nggih tetep dipun temeni ndonganipun nggih, Bu nggih. Nggih. Menawa Rama niku nek kalih kula sayang. Napa-napa kula. Nggih. Nek kami nganu niku mangke Gusti kalih kula betul bapake. Nggih. Dados Rama menika kan mboten ajeg manggen sak setunggal gereja, Ibu. Nggih. Wani pamit ten kelor kula nggih pun wani. Nggih. Terus ten Belanggu nggih kula wani ten Wonosari rak kawan taun anu permasalahan rak kawan taun mangke kula nggih ten sono nggih pinarang. Nggih. Ten permasalahan iku menawa rencane suster-suster dari yang kata sampai tidak beri. Ini kasih video mriko. Wong pas rampung sampe video mriko, rampung niku let setahun tak bisa. Terus bisa berjalan di mriko untuk mawon sabene niku jembar ngantos tiyang 700. Nggih. Nggih. Nek mantu kakangane mah kalih tabisan Rama mlakukan tabisan. Nggih. Rama kan nganu sasampunipun tabisan kan mboten putranipun Ibu sak keluarga nek dados putranipun Pasaman Suci. Dados nggih rencangipun langkung kathah. Nggih, bila kula wis janjang nggih tak pangke kali Bapak Usep tasih Suharyo. Oh nggih. Jakarta. Nggih kula Jakarta nggih dipangke wong anak kula ratu Jakarta ten gereja niku napa jenenge kastar. Oh nggih. Bapak Usep kula.
Matur kan kula nggih matur nuwun Bapak Uskup Romawi niku kerancange napa-napa nggih kados kalih kula niku sayang. Nggih Bu Romawi ngaten Bapak Uskup. Ini riyen nalika Romawi tasih alit napa sampun muncul penggalih sok anakku tak dadekke Rama ngoten niku. Nek kula nggih namung remene niku riyen tak Rama niku sami sok tindak-tindak ngunjungi to. Kula niku nggih temen kula remen aning riyen niku laire Rama niku kados kula niku kados namung toh tenan. Boten kados kakang nang haji laire. Rama niku sinten Toh nyawa saestu. nggih. Kalih tangga niku men ngantos disrente iku pinisan nepon laire. Dene nggih ngantos dipun nggih kok ora lain. Lah riyen dereng terus tata rumah sakit to. Oh nggih. Nama ten rumah. Ini lahiran itu nggih normal sae. Namung kita ya pripun iki. Kabeh kados kakangne. Nggih. Wonten nganu kemawon nek kalih kula. Oh, ngoten. Kakange napa-napa. Mboten tau bantah. Nggih. Nggih teng mriku saniki nggih wonten kalih Romo mung sendika dawuh, mboten nate nolak, mboten nate napa pun taat saestu, taat ngono. Nggih. Lajeng anu Ibu, wonten pesen menapa kagem umat Kristus Raja Solo Baru, gayutan kalian Romo Wit samenika kan makarya wonten Solo Baru. Nggih. Pesen kula nggih namung sami niku wae nek napa ki sok kadang-kadang nek geguyon sok pelajuk, nggih sami sing sabar mawon. Kono Ramawir niku jan samatene kaguyonane. Nek mboten namung ten mrika ten pundi-pundi ngoten. Pun nate to ten kleben niku para birama pencing. Soale napa nek disuguh-suguh niku mboten kersa. Yo Rama pencing. Mangka sing mriki lak kon nyiap-nyiapi to. Nek padane risa suci napa sembayang napa niku ana perlu kok ming mangane kon merlok-merlok. Sing penting lak ning anu wong ngoten. Nek kok janjange mau aku diserek karo wong kleben. Jare kuwi nek disuguh hakim saudara. Aku tenan kok kansenan iki. Panganan iki lak ora merlok sebentar wong mate ngoten. Injih. Ya, terserah nih aku wis ngomong ke kowe aku diserek wong kleben. Lah namun celak nek kleben. Oh nggih nggih. Nggih Ibu matur nuwun menika umat Solo Baru ingkang dipun wakili Dewan Harian kaliyan ibu rumah tangga tansah memuji lan munjuk syukur mugi-mugi keluarganipun Ibu tansah pinaringan bagas warasan rezeki ingkang lumintu lan berkah Gusti tansah lumeber wonten griya mriki sumrambah sakiwatenganipun warga mriki. Matur nuwun Ibu. Saatnya makan guys. Mari kita makan guys. Ayo guys. One hour later. Ya guys, ini udah selesai kita di rumah Romawir. Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita kemana Bim? Ini dia apa tuh? Yo, orang di briefing. Udah lihat aja di video selanjutnya. Udah selesai. Gimana Mas Bimo? Nah, ini kita ke Paroki Pakem. Jadi di Paroki Pakem itu Romohar pernah pelayanan juga di sana, pernah tugas di sana. Di sana itu ada sumur kitiran. Nah, kita lihat aja habis ini. Udah sampai guys di Paroki Pakem. Waduh. Wah, ada. Yeay. Kita sekarang masuk ke Paroki Pakem. Jadi kalau tidak salah itu Romohar pernah ditugaskan di sini tahun 2000-an awal. Nah ini ayo kita sambut. Kita sudah disambut. Tidak masuk ini. Masuk enggak libur.
Mengenai sumur pitiran mas atau SKM yang ada di sini, ini wujudnya adalah seperti ini. Ada dua sumur. Yang pertama adalah sumur yang kecil. Ini yang asli itu sumur yang kecil. Yang kecil. Umat di Paroki Pakem itu biasa berdoa di bawah kaki Bunda Maria. Sumur itu belum ada. Lalu di sebelah utara gereja itu ada lumbang atau ada kolam kecil gitu. Lalu ada pancuran yang mengalir dari lumbang itu lalu dibuang ke sana. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang mau ke pasar dari desa, mau ke pasar itu kalau pagi berdoa dulu di depan Bunda Maria. Kemudian ada suara air yang gemericik ya, kecil-kecil itu. Nah, itu menjadi inspirasi dari Romo Sindu yang pada saat itu berkarya di sini. Romo Sindu itu bersama umat itu punya angan-angan, punya kebudakan, minta atau ya alangkah bahagianya kalau kita punya sumber air di gereja ini. Lalu muncul usaha bagaimana mewujudkan cita-cita atau angan-angan kebudakan yang akan terlaksana di gereja Pakem ini. Lalu diadakan noven, doa-doa dan sebagainya. Suatu ide dari Romo Sindu dengan OMK zaman dulu atau pemuda zaman dulu mengadakan perjalanan-perjalanan persiaran atau istilahnya itu luru. Luru itu mencari 7 mata air dan 7 kembang. Mata air di sekitar Gunung Merapi. Setiap pergi itu pulang membawa air yang dimasukkan ke dalam botol, kemudian disimpan. Sampai 7 kali perjalanan ziarah itu. Malam hari pergi, pagi-pagi sudah sampai di rumah di pastoran Romo Sindu. Kemudian paginya menunjukkan misa, kemudian pada saat hari yang dipilih lagi mencari lagi sampai 7 mata air. Lalu dari 7 kembang dan 7 mata air itu dikumpulkan jadi satu. Nah, pada tahun 85 itu dimulai dengan ide untuk membuat mata air di dalam gereja. Nah, karena lebarnya itu hanya setegel itu membuatnya ya bisa. Nah, sebelum menentukan titik ini mau digali ya, nah itu umat sama-sama dengan Romo juga mengadakan persiapan, mengadakan doa bersama di dalam gereja ini. Ada dalam buku itu diceritakan juga mengumpulkan banyak katak gitu, lalu di sini kataknya dibiarkan aja, lalu ada yang dicolok kemana-mana itu. Maka di dalam sumur pitiran mas ini juga nanti akan ada patung-patung katak yang ada di situ. Nah, itu untuk mengingat-ingat pada waktu dulu itu pernah melepas banyak katak itu untuk disebar di sini atau dituang di sini lalu mencolot kemana-mana. Nah, kita menggali itu. Nah, ternyata dalam kedalaman 3,5 meteran itu ada mata air. Nah, umat di sini lalu senang sekali, doa kita dikabulkan. Nah, ada sumur yang kecil yang hanya
diameter 20 itu. Lalu air yang tadinya diambil dari bermacam mata air di lereng Gunung Merapi ini dan kembang yang dikumpulkan sebanyak 7 macam itu lalu dimasukkan ke dalam sumur itu. Nah, kemudian dengan adanya sumur yang ini itu banyak berita-berita yang miring. Di Paroki Pakem ada sumur Tiban. Di Paroki Pakem ada keajaiban, gerejanya ngetuk. Lalu banyak orang datang ke sini. Nah, ada yang mengatakan kalau datang ke Pakem, yang dari jauh-jauh itu ada yang dari Surabaya dan sebagainya itu datang menuju aja ke terminal. Nanti jalan mundur sampai gereja Pakem. Itu kalau Anda seperti itu doanya akan dikabulkan. Itu lalu menjadi ramai di Pakem ini terkenal dengan ini ada sumur Tiban, ada sumur ajaib dan sebagainya. Oleh Romo lalu ditutup. Tidak boleh itu, bukan itu tujuannya, bukan itu. Kita membuat sumur ini adalah sebagai sarana untuk kita berdoa kepada Bunda Maria, mengucapkan syukur dan sebagainya, memohon pada Tuhan lewat Bunda Maria. Lalu dari Dewan Paroki dan Romo itu minta supaya sumurnya boleh dibuka lagi. Nah, kemudian karena banyak yang datang ke sini, lalu ada ide bagaimana kalau kita buatkan sumur duplikatnya, anaknya sumur ini. Nah, ini juga sebagai simbol Ibu Maria punya putra, yang putra ini Sang Kristus itu menjadi tujuan kita untuk berdoa bersama. Mengapa kok disebut sumur Kitiran Mas? Ceritanya itu pada waktu Romo Sindu mencari ke Tojaleng sana, hampir di gubuk itu pas ada wayang dengan lakon Semar lakon Kahyangan. Lalu Semarnya itu berubah nama menjadi Begawan Kitiran Kencono, Kitiran Mas. Lalu Romo Sindu punya ide, aku sumurnya dijenengi sumur Kitiran Kencono atau sumur Kitiran Mas. Dulu kapan mulai pelayanan di sini, terus cerita-cerita waktu di sini? Oh iya, saya pelayanan di sini itu tahun berapa? 2001 pindah dari Purwowardayan sampai 2007 pindah ke Semarang. Tapi dulu gerejanya masih sangat sederhana, masih pastorannya masih di sana, di samping gereja. Umat itu di sini sangat devotif, umatnya itu walaupun di desa sangat devotif pada Bunda Maria. Setiap bulan Mei, bulan Oktober itu pasti gereja ini selalu digilir setiap lingkungan. Jam 4 sore, jam 5 sore, jam 7 malam selalu ada yang doa bersama. Saya dulu sendirian di sini, itu 23 lingkungan, zaman dulu ya sekitar 3.000 umatnya. Lalu apa ya, banyak orang pintar juga, banyak donatur juga. Jadi walaupun di desa itu sangat makmur dulu di sini. Tak sendirian, tidak kesepian, tidak kekurangan suatu apapun. Di sini luar biasa dulu. Lingkungannya sangat mencintai Bunda Maria. Maka punya prasasti ya. Bersama Romo Sindu punya prasasti yang luar biasa untuk menjaga spiritualitas semangat menjadi anak-anak Bunda Maria. Begitu kurang lebih tahun 2007 saya pindah dari sini ke Semarang. Sudah selesai. Sekarang kita menuju ke tempat berikutnya. Oke Mbak Dati. Hai, ya. Pakem bagaimana? Pakem panas sekarang. Bahkan sudah mau pergi lagi dari Pakem. Dan sekarang kita mau meninggalkan Pakem menuju Melhouse. Sudah
dijemput. Hais, kita naik ke Melkos sekarang. Kita sudah sampai di Melkos. Ya, halo. Wah. Wah, sudah datang makanannya. Woi. Ini pesanannya Mbak Vivi. Sendiri ya, dia segini banyak astaga. Perkenalkan, nama saya Andreas. Saya di sini tugas utamanya membantu Romo Denny. Saat ini lebih banyak untuk mengelola unit usaha. Jadi saya bantu Romo Denny di unit usaha dan unit sekolah, tapi untuk porsinya saya lebih banyak di unit usaha. Oke, langsung saja ya. Ini adalah sedikit latar belakang saya. Saya sebenarnya kenal Romo Denny itu ya, pengelola di sini ya, Romo direktur kami itu semenjak di Pakem, mungkin dulu sama Romo Har ya, waktu itu sama Romo Denny ya, itu waktu saya masih SMA. Saya bukan umat Pakem, saya umat Banteng, tapi kebetulan pacar saya ya yang saat ini jadi istri saya itu adalah umat di Pakem. Jadi saya sering antar jemput pacar saya yang aktif di OMK. Kalau saya sih nggak aktif ya, saya nggak aktif. Pacar saya yang aktif, sering berinteraksi dengan Romo Denny. Saya kenal, ngobrol-ngobrol sama Romo Denny. Kemudian sekian tahun saya tidak bertemu lagi dengan Romo Denny karena saya merantau. Saya lama di Kalimantan, 7 tahun di Kalimantan, 2 tahun di Jakarta. Kemudian setelah itu baru saya kembali lagi ke Jogja. Setelah capek untuk merantau, saya kembali lagi ke Jogja. Kebetulan waktu itu Romo Denny membutuhkan bantuan, yaitu Romo Denny membutuhkan posisi untuk mengelola Melkos Cafe yang ada di Sleman City Hall. Sleman City Hall di Negum ada sebuah mall. Dulu Melkos pernah buka di sana tahun 2019. Tuh. Di sini kalau Bapak Ibu mungkin yang belum tahu, jadi ini adalah unit usaha yang dimiliki oleh Keuskupan Agung Semarang. Nah, Romo Denny ini mulai berkiprah di Direktorat Sekolah Sanjaya itu SK pertama kalau tidak salah tahun 2013. 2013 waktu itu ini semua belum ada, ini masih hutan. Romo Denny berkantor di SMK Sanjaya Pakem. Kemudian karena kebutuhan untuk kantor, Romo Denny minta ke Bapak Uskup waktu itu Romo Kardinal untuk bisa menggunakan area ini. Ada beberapa relawannya Romo Denny yang bergelut di bidang kopi, dan Romo Denny yowis kita bareng-bareng bangun Melkos yang pertama kali tahun 2014. Bentuknya kalau dulu mungkin waktu ada yang pernah kesini, Romo pernah kesini yang masih bentuk payung, itu 2014 pertama kali dibangun. Tahun 2017 karena ada kebutuhan terkait dengan kelembagaan, Melkos Roastery ini dibadan hukumkan menjadi PT Akasia Sanjaya Suryakala yang kepemilikannya sebagian besar dimiliki oleh Keuskupan Agung Semarang misalnya, atas nama Direktorat Sekolah Sanjaya. Kami juga pernah ada program kopi sekolah, mungkin Bapak Ibu ada yang dulu pernah beli. Jadi waktu itu kondisinya akhir tahun 2020 pandemi,
unit usaha masih terseok-seok karena waktu itu setelah pandemi ada varian A, varian B, kemudian Merapi batuk-batuk itu serba mau naik turun. Akhirnya wah ini kondisinya susah sekali. Waktu itu kami punya stok green bean, stok biji kopi mentah 1,5 ton. Akhir tahun 2020. Ya udah itu kita jual semua dalam bentuk kopi sekolah. Satu hari itu bisa 30-40 bags untuk sangrai kopi. Jadi sangrai kopi kita goreng terus, diproduksi dari timnya Romo Deni, tim dari Gerita Jaya diproduksi, kita kirim. Dan puji Tuhan waktu itu pendapatannya sangat menolong. Ibu dan Romo mungkin sudah ke belakang. Ini ada area Melkos Glen Camp. Kami modelnya tenda Indian. Ini kapasitas bisa 4 orang. Untuk paketnya kami ada 2, yaitu stay camp dan family camp. Bedanya hanya kalau yang family camp itu sudah termasuk makan malam, bisa milih Korean grill atau steamboat. Kalau yang stay camp tidak. Ada lapangan golf, ada panahan, dan kalau ada yang mau misalkan jeep lavatur itu juga bisa pick up point di sini. Nah, untuk kami reopen lagi Melkos Cafe yang ada di lokasi saat ini kami buka 2022. Itu kami mengubah konsep yang dulu kami menunya lebih ke western ya, ada steak. Kalau sekarang ini kami mengubah ke Italian. Jadi kami ada Italian pizza, Bapak dan Ibu. Kami menggunakan tungku klasik ya, tungku batu model Italian pizza, dan kami ada spaghetti, ada lasagna. Melkos ini sebenarnya akronim dari Merapi Lounge and Coffee Shop. Tempat nongkrong, tempat ngopi santai di kaki Gunung Merapi. Menyediakan tempat rekreasi, juga tempat makan, minum, kafe untuk bersantai dan untuk menikmati suasana Kaliurang yang sejuk dan masih asri. Mungkin itu saja. Matur nuwun berkakalan. Sampai teman-teman ya. Iya, sudah sampai. Kita sudah kembali pulang di Kristus Raja. Waduh. Aduh, boyok. Aduh. Wes yo gimana lu? On. Reka.
Bentar ya. Tungguan Bu. Aduh, gimana? Sampai KR lagi. Sehat banget. Kita sudah sampai di KR lagi sekarang. Oke, begitu umat Kristus Raja. Sampai jumpa di acara dolan-dolan lainnya. Berkah dalam.